Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsir dari Quran surat Al-Baqarah, yang kali ini mulai dari ayat ke-248. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Pada ayat yang sebelumnya 247 telah disebutkan tentang kedatangan Talut sebagai raja bagi Bani Israel. Namun Bani Israel tidak mau menerimanya, karena menurut mereka Talut tidak memiliki kapasitas sebagai seorang raja. Alasannya hanya karena Talut memiliki latar belakang kurang baik dalam urusan dunia, dari kalangan orang-orang miskin. Mereka juga menganggap bahwa kehadiran Talut itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Karena itu sekali lagi mereka Bani Israel menolak mentah-mentah kehadiran Talut sebagai raja. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum, nabi mereka berkata kepada mereka Bani Israel, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda kapasitas Talut sebagai raja itu di antaranya adalah an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum. Ia datang dengan membawa sebuah kotak yang di dalamnya terdapat ketenangan yang datang dari Rabb kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan sekian banyak peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang kotak tersebut dipikul atau dibawa oleh para malaikah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala,
Fi dzalika, dalam hal tersebut, la ayatan lakum, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Tafsiran dari ayat ini, wa qala lahum nabiyyuhum, Allah Subhanahu wa taala di ayat itu menyebutkan perkataan Nabi Bani Israel kepada mereka, Bani Israel. Wa qala lahum nabiyyuhum, Nabi mereka berkata dalam rangka menegaskan bahwa Talut itu adalah seorang yang memang pantas dan layak jadi raja bagi Bani Israel. Inna alamata mulkihi ayyatiyakumus sunduq alladhi fihi Taurat. Sesungguhnya tanda kapasitas Lut sebagai raja adalah ia datang kepada kalian, wahai Bani Israel, dengan membawa sunduk, sebuah kotak yang di dalamnya terdapat kitab Taurat. Wa kana a'da'uhum qad intaza'uhu minhum. Dalam keadaan musuh-musuh mereka Bani Israel itu hendak merebut kitab tersebut dari mereka. Fihi tuma'ninatum mir rabbikum, dalam kitab Taurat yang terdapat di kotak tersebut ada ketentraman yang diberikan oleh Rabb kalian, wahai Bani Israel. Tuthbitu qulubal mukhlisin, yang dapat menguatkan hati-hati orang yang ikhlas. Wa fihi baqiyatum min ba'di asya tarakaha alu Musa wa alu Harun. Selain itu, di dalam kotak itu pun ada sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun. Mithlul asa, seperti tongkat Nabi Musa, wa futatil alwah, kemudian kepingan-kepingan luh, tahmiluhul malaikah, yang dipikul oleh para malaikah. Bila Talut datang ke tengah-tengah Bani Israel dengan membawa sunduk yang seperti itu keadaannya, maka ini menjadi pertanda bahwa Talut bukanlah orang yang sembarangan. Talut adalah orang yang memang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi raja di tengah-tengah Bani Israel. Nah, jadi di ayat yang ke-248 ini isinya adalah penegasan kepada Bani Israel bahwa Talut itu adalah orang yang layak jadi raja buat kalian. Ya. Inna fi dzalika la'a'dhamu burhan lakum ala ikhtiyari Talut malikan alaikum bi amrillah. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat dalil yang begitu besar untuk kalian memilih Talut sebagai raja bagi kalian sesuai dengan perintah Allah. In kuntum musaddiqina billahi wa rusulihi, jika kalian mempercayai Allah dan rasulnya. Nah, berikutnya ayat yang ke-249. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin. Faman shariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Falamma jawazahu huwa walladhina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi. Qala alladhina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Falamma fasala Talut bil junudi, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Talut keluar bersama dengan bala tentaranya untuk memimpin sebuah peperangan menghadapi tentara Jalut, qala, maka Talut berkata, innallaha mubtaliikum binaharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kalian nanti dengan adanya sebuah sungai.
Faman syariba minhu, barang siapa yang meminum airnya, falaisa minni, maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku. Wa man lam yata'amhu, dan barang siapa yang tidak meminumnya, maka sesungguhnya ia termasuk ke dalam golonganku. Kecuali siapa yang mengambilnya dengan menciduknya, ya, dengan menggunakan tangannya. Fasyaribu minhu illa qalila minhum. Kemudian ketika mereka, Talut dan tentara-tentaranya ini dan pasukannya ini sampai di depan sebuah sungai, syaribu minhu illa qalila minhum. Bala tentara yang bersama Talut itu meminum airnya. Illa qalila minhum, hanya sedikit saja yang tidak ikut minum. Falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ah. Kemudian ketika Talut dan bala tentaranya melewati sungai, qalu la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudihi. Maka orang-orang yang munafik yang bersamanya pada saat itu, mereka mengatakan, kita tidak akan mampu pada hari ini melawan tentara-tentaranya Jalut. Kemudian berkatalah orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratin biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang jumlahnya jauh lebih banyak dengan izin Allah, dan Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Tafsirannya di dalam ayat ini, setelah Talut benar-benar menjadi raja bagi Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perjalanan Talut memimpin bala tentara dari kalangan Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat itu, falamma kharaja Talut bijunudihi liqitalil amaliqah. Ketika Talut dan bala tentaranya dari kalangan Bani Israel keluar untuk memerangi pasukan yang besar, pasukannya Jalut, qala lahum, maka Talut berkata kepada bala tentaranya, innallaha mumtahinakum 'alas sabri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menguji kalian dalam hal kesabaran. Binahrin amamikum, yaitu dengan sebuah sungai yang nanti akan kalian dapatkan ada di hadapan kalian. Ta'burunahu, yang pada akhirnya kalian akan melewati sungai tersebut. Liyatamayyaz al-mu'min minal munafiq. Tujuan dari adanya ujian itu adalah untuk memisahkan mana yang beriman dan mana yang munafik. Maka kemudian kata Talut, faman syariba minkum, barang siapa di antara kalian yang minum min ma'in nahri, airnya, falaisa min ahli dini, maka dia tidak termasuk ke dalam golonganku. Wala yasluh lil jihad ma'i, tidak pantas ikut berjihad bersamaku. Wa man lam yadhuq alma fa innahu minni, adapun siapa yang tidak meminum airnya maka sesungguhnya ia termasuk ke dalam golonganku. Li'annahu muti'un li amri wa salihun lil jihad, karena sungguh dia adalah orang yang taat terhadap perintahku dan layak ikut untuk berjihad. Ketegasan yang seperti ini adalah ketegasan yang juga menggambarkan kalau Talut adalah seorang raja yang layak, seorang raja yang pantas. Karena ketegasan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Ya. Siapa yang minum airnya, dia bukan dari golonganku. Dan siapa yang tidak minumnya, maka dia termasuk ke dalam golonganku. Illa man tarakhasa waghtarafa ghurfatan wahidatan biyadihi fala lauma alaihi, kecuali bagi yang meminumnya sedikit dengan menciduk airnya menggunakan tangannya, fala lauma alaihi, maka tidak mengapa baginya. Falamma wasulu ilan nahri, namun di ayat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan ketika mereka, Talut dan bala tentaranya ini sampai di hadapan sungai, inkabu alal ma, mereka semua menghadap ke air. Wa afratu fisyurbi minhu, lalu mereka berlebihan dalam meminum airnya.
illa adadan qalilan minhum, kecuali hanya sedikit saja dari kalangan mereka sabaru yang tetap bersabar alal atshi wal har, tetap bersabar di atas kehausan dan rasa panas yang menyelimuti mereka pada saat itu. Waqtafu bi ghurfatil yad, mereka mencukupkan dengan hanya menciduk air tersebut dengan menggunakan apa? Telapak tangan. Wahina idzin takhallafal usatu, maka pada saat itulah nampak orang-orang yang bermaksiat memisahkan diri, ya, memisahkan diri. Qala walamma abara Talutun nahra huwa wal qillatul mu'minah ma'ahu, maka pada saat Talut, ya, dan sedikit dari kalangan dari bala tentaranya yang beriman yang bersamanya melewati sungai tadi, wahum 300 wa bid'ata asyara rajulan, yang kira-kira jumlahnya hanya 313 orang. Jadi yang tersisa cuman 313 yang bersama dengan Talut yang melewati apa? Sungai. Limulaqatil adu, untuk menghadapi musuh, dalam hal ini tentaranya Jalut. Wara'au kathrata aduwihim, kemudian mereka orang-orang yang bermaksiat tadi melihat betapa banyaknya musuh mereka, wa iddatihim, dan betapa hebatnya persiapannya. Qalu, maka orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang munafik mengatakan, la qudrata lana liyawma bijalut wa junudihi al-ashidda, kita tidak akan pernah mampu hari ini menghadapi Jalut dan bala tentaranya yang begitu kuat. Hilang sudah keyakinan dalam diri mereka. Oleh sebab apa? Oleh sebab kemaksiatan. Maka ini menjadi dalil bahwa kemaksiatan itu akan menghilangkan keyakinan dalam diri seseorang. Kalau kita ingin diberi keyakinan yang kuat, ya, terhadap apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali melakukan kemaksiatan. Semakin banyak seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka akan semakin terkikis keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadaannya nanti akan menjadi orang yang paling penakut dalam kehidupan dunia. Takut, serba takut, mau begini takut, mau begitu takut. Ya. Ditimpa sedikit ujian, goyah. Kenapa? Akibat dari banyak melakukan kemaksiatan. Ya, bala tentara yang bersama dengan yang bersama dengan Talut, ya, yang mereka bermaksiat kepada perintahnya Talut, hilang keyakinannya. Mereka mengatakan, gak mungkin kita bisa menghadapi tentara-tentaranya Jalut yang begitu hebat, ya, dan jumlahnya lebih banyak. Nah, kemudian fa'ajabal ladzina yuqinuna biliqa'illah. Namun di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang yakin biliqa'illah, yakin akan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjawab, yudzakkiruna ikhwanahum billah wa qudratihi, mengingatkan teman-temannya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Qailin, mereka mengatakan, kam min jama'atin qalilatin mu'minatin sabiratin ghalabat biiznillah wa amrihi jama'atan katsiratan kafiratan baghiyatan. Berapa banyak, ya, sekelompok yang kecil yang beriman yang sabar mampu mengalahkan dengan izin Allah dan perintahnya sekelompok yang banyak dari kalangan orang-orang kafir dan menentang. Nah, artinya tidak perlu takut, tidak perlu cemas menghadapi jumlah yang banyak, karena terbukti ada jumlah yang sedikit mampu mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang sabar, bi taufiqihi wa nasrihi, dengan taufiknya dan pertolongannya, wa husni matsubatihi, dan kebaikan balasannya. Ini jawaban orang-orang yang yakin. Kenapa mereka bisa memiliki keyakinan yang seperti itu? Karena ketaatannya yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kuat ketaatan seseorang kepada Allah, maka akan semakin kuat pula keyakinan dalam
dirinya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa membela agamanya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian dan mengokohkan kalian di atas agamanya. Nah, berikutnya ayat yang ke-250. Qala walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma barazu li Jalut wa junudihi, ketika mereka telah menampakkan diri di hadapan Jalut dan bala tentaranya, qalu, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabra, ya Rabb, berikanlah kesabaran kepada kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami atas kaum yang kafir. Tafsiran dari ayat ini, qala walamma dhaharu li Jalut wa junudihi wa ra'au al-khatra ra'yal 'ain faz'u ila Allah bid-du'a wadh-dharra'ah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika Talut dan bala tentaranya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan diri di hadapan Jalut dan bala tentaranya, wa ra'aul khatra ra'yal 'ain, dan mereka Talut dan bala tentaranya yang beriman itu melihat bahaya yang begitu nyata. Kenapa melihat bahaya yang begitu nyata? Karena dari segi jumlah pasukan jelas kalah. Pasukan Jalut jauh lebih banyak. Dari segi kekuatan persenjataan pun demikian. Kekuatan persenjataan yang dimiliki oleh Jalut dan bala tentaranya lebih hebat, lebih canggih dibandingkan dengan mereka. Bayangkan pada saat itu hanya 313 orang saja yang bersama dengan Talut. Sementara bala tentara Jalut mencapai ribuan jumlahnya. Jelas, ketika mereka menampakkan diri di hadapan Jalut dan bala tentaranya, mereka melihat bahaya yang sangat nyata. Maka faz'u ilallah bid-du'a. Mereka segera kembali kepada Allah dengan berdoa dan menampakkan ketundukan. Ini yang penting. Ya. Setiap kali kita menghadapi situasi yang menakutkan, situasi yang genting, situasi yang kita cemas, ya, kita merasa nggak yakin, kita merasa nggak mampu untuk menghadapinya, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Talut dan bala tentaranya yang beriman segera kembali kepada Allah dengan berdoa dan menundukkan dirinya. Qailin, mereka semua mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, anzil ala qulubina sabra, tuangkan ke dalam hati-hati kami kesabaran, aziman, kesabaran yang besar, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkan kami, waj'alha rasikhatan fi qitalil adu, jadikan kami kuat, mampu menghadapi musuh, wala tafirru min haulil harbi, jangan sampai hati kami dibuat lari dari kedahsyatan peperangan ini, wansurna bi'aunika wa ta'yidika alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami dengan pertolonganmu dan kekuatanmu alal qaumil kafirin, atas kaum yang kafir. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Doa yang sangat penting. Ya, Rabbana afrigh alaina sabra. Nah, selanjutnya ayat yang ke-251, qala Allah fahazamuhum biiznillah wa qatala Daud Jalut wa ataahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu walakinna Allaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Fahazamuhum, maka mereka Talut dan bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala mampu mengalahkan Jalut berikut bala tentaranya. Ini buah dari apa? Kesabaran dan keyakinan. Buah dari kesabaran dan keyakinan. Ya.
Dan itu akan melahirkan tawakal yang sangat tinggi. Akan melahirkan tawakal yang sangat tinggi. Ya, menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengalahkan, memukul mundur Jalut dan bala tentaranya. Wa qatala Daudu Jaluta, bahkan Daud pada saat itu berhasil membunuh Jalut yang notabene sebagai rajanya. Karena memang Talut pada saat itu memberikan motivasi dan dorongan kepada bala tentaranya, ya. Bagi siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka ia akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Daud kemudian tampil yang pada saat itu salah seorang dari pasukan Talut mampu membunuh siapa? Jalut. Maka wa atahullahul mulka, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kerajaan itu kepada Daud setelah Talut meninggal. Wal hikmata, dan hikmah, wa 'allamahu mimma yasha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarinya mimma yasha, segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, walaula daf'ullahin nasa, kalau bukan karena Allah telah menolak keganasan umat manusia, sebagiannya dengan sebagian yang lain, lafasadatil ardu, tentu bumi ini akan rusak, bumi ini akan hancur. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dzu fadlin 'alal 'alamin, Maha memiliki karunia atas semesta alam. Tafsirannya, qala fahazamuhum biiznillah. Di ayat yang ke-251 Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang kemenangan pasukan Talut. Fahazamuhum biiznillah. Talut dan bala tentaranya mampu mengalahkan, memukul mundur dengan izin Allah pasukan Jalut. Wa qatala Daud alaihi salam Jaluta qaidal jababirata. Bahkan Daud alaihissalam mampu membunuh Jalut sebagai pemimpin yang sombong. Wa a'fallahu azza wa jalla Daud ba'da dzalika al-mulka wan nubuwwata fi bani Israil. Hingga akhirnya Allah azza wa jalla memberikan kepada Daud setelah itu kerajaan wan nubuwwata, bahkan kenabian. Fi bani Israil, di tengah-tengah Bani Israel. Wa 'allamahu ma yasha'u minal 'ulum. Allah pun mengajari Daud segala sesuatu yang dikehendakinya dari ilmu-ilmu. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walaula an yadfa Allah bi ba'dhin nasa wa hum ahlut ta'ah lahu wal iman bihi ba'dhan wa hum ahlul ma'siyah lillah wasyirki la fasadatil ardu bi ghalabatil kufri. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau jika bukan karena Allah telah menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, menolak keganasan ahlul maksiyah dan orang-orang musyrik dengan tampilnya ahlut ta'ah, orang-orang yang taat wal iman dan beriman kepadanya. La fasadatil ardu, tentu bumi ini akan binasa. Sekalipun banyak orang-orang jahat berkuasa di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya akan mendatangkan satu kaum yang taat kepadanya untuk melawan ahlus syarr, orang-orang yang berbuat kejahatan. Nah, ini yang dimaksud dengan walaula daf'ullahin nasa ba'dhum bi ba'dhin la fasadatil ardh. Kalau bukan karena Allah telah menolak keganasan umat manusia sebagiannya dengan sebagian yang lain. Maksudnya ahlut ta'ah wal iman menghadang keganasan ahlu al-ma'siyah wasyirki. Nah, la fasadatil ardh. Maka tentu bumi akan binasa bighalabatil kufri, dengan kemenangan yang selalu ada pada kekufuran, wa tamakkunit tughyan, dan kekokohan kesombongan, wa ahlil ma'asi, dan orang-orang yang bermaksiat. Walakinnallaha dzu fadlin 'alal makhluqina jami'an. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala
memiliki karunia 'alal makhluqina jami'an, atas seluruh makhluk. Nah, selanjutnya ayat yang ke-252, qala tilka ayatullah natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah. Kami membacakannya kepadamu bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diutus. Tafsirannya, tilka hujajullah wa barahinuhu. Itulah hujjah Allah dan dalilnya, bukti-bukti kebenarannya. Naqussuha 'alaika ayyuhan nabi bisidqi. Kami, kata Allah di ayat itu, menceritakannya kepadamu wahai nabi dengan sebenar-benarnya. Cerita-cerita tentang Bani Israel dan yang lainnya yang Allah muat dalam firman-Nya itu memberi pelajaran yang sangat berharga kepada kita, ya. Naqussuha 'alaika ayyuhan nabi, kami menceritakannya kepadamu wahai nabi bisidqi, dengan penuh kebenaran. Wa innaka laminal mursalin as-sadiqin, dan sesungguhnya engkau benar-benar termasuk dari golongan yang kami utus, as-sadiqin, yang senantiasa berada di atas kebenaran. Selanjutnya ayat yang ke-253, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa'a Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Itulah rasul-rasul. Kami telah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengannya. Dan ada juga di antara mereka yang diangkat kedudukannya. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan mukjizat kepada Isa bin Maryam. Dan kami telah perkuat Isa bin Maryam dengan Ruhul Kudus. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentulah tidak akan terjadi peperangan pada orang-orang yang datang setelah mereka. Setelah datang keterangan kepada mereka, akan tetapi mereka berselisih. Setelah berlalu para anbiya itu, justru mereka berselisih. Kebanyakan manusia berselisih. Ada yang beriman, ada juga di antara mereka yang kufur. Walau syaa Allah, padahal seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tentu mereka tidak akan berperang, tidak akan saling membunuh. Namun Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid, melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tafsiran dari ayat ini, qala haula'ir rusulu al-kiramu faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya bahwa para rasul yang mulia itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Artinya keadaan mereka antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Sesuai dengan keutamaan dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada masing-masingnya. Bihasbi ma mannallahu bihi alaihim. Faminhum man kallamahu Allah. Di antara mereka ada yang Allah langsung berbicara kepadanya. Ka Musa wa Muhammad alaihi wassalam. Seperti Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa fi hadha itsbatu sifatil kalam lillahi azza wa jalla 'alal wajhil la'iq bi jalalihi. Dalam hal ini ada penetapan sifat kalam bagi Allah azza wa jalla sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wa minhum man rafa'ahu Allahu darajatin 'aliyatan ka Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Di antara para rasul itu juga ada yang Allah angkat kedudukannya setinggi-tingginya. Seperti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bi umumi risalatihi, yaitu dengan keumuman risalahnya. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian beliau juga diutus ke seluruh manusia. Bu'itsu ilan nasi kaffatan. Aku diutus ke seluruh manusia. Adapun setiap rasul itu diutus kepada kaumnya saja secara khusus. Nah, wa khatmin nubuwwati bih, dan ditutupnya kenabian melalui kehadiran beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa tafdhili ummatihi ala jami'il umam, serta dilebihkan umatnya atas umat-umat yang lainnya. Wa ghairi dzalika, dan hal-hal lainnya yang menunjukkan betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul diberi kedudukan yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ata Allah taala Isa ibn Maryam alaihi salam al-bayyinat wal mu'jizat al-bahirah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinat, keterangan-keterangan, bukti-bukti nyata dan mukjizat yang menyilaukan, seperti ka Ibrahiman wulida a'ma biiznillah. Isa mampu menyembuhkan setiap anak yang terlahir dalam keadaan buta. Ya, setiap ada anak yang terlahir dalam keadaan buta mampu disembuhkan oleh Isa biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man bihi baras biiznillah. Isa alaihi salatu wassalam juga mampu menyembuhkan setiap orang yang mengidap penyakit kusta dengan izin Allah. Wa ka ihyaihi al-mauta biiznillah. Isa alaihi salatu wassalam juga diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyadahu bi Jibril alaihi salam. Bahkan Allah perkuat Isa dengan Jibril. Kalau di ayat tadi disebut dengan Ruhul Qudus. Itu keadaan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masing-masingnya berbeda, memiliki keutamaan tersendiri. Namun yang pasti itu sebagai bukti bahwa mereka benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allah alla yaqtatila alladziina jaa'u min ba'di haula'ir rusul min ba'di ma ja'athumul bayyinat maqtatalu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para rasul itu tidak akan berselisih, tidak akan saling membunuh. Karena telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dari para rasul tersebut. Walakin waqa'a al-ikhtilaf bainahum, akan tetapi kenyataannya terjadi khilaf, perselisihan di tengah-tengah mereka. Faminhum man thabata ala imanihi, di antara mereka ada yang tetap kokoh berada di atas keimanannya. Wa minhum man asarra ala kufrihi, di antara mereka ada juga yang tetap bersikukuh ala kufrihi, di atas kekafirannya. Walau syaa Allah ba'dama waqa'a al-ikhtilaf bainahum al-mujib lil iqtital maqtatalu. Namun yang pasti seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya, setelah terjadinya khilaf untuk tidak terjadi peperangan atau saling membunuh, maqtatalu, niscaya mereka tidak melakukan hal tersebut. Yang pasti apapun yang terjadi itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan berarti Allah membiarkan, tidak mampu membuat perbaikan waliyadzubillah, namun apapun yang terjadi termasuk kerusakan, peperangan, saling membunuh itu sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan ada hikmah di balik itu. Di antaranya Allah akan mengetahui siapa yang benar-benar kokoh di atas keimanannya dan siapa yang tidak. Walakinallaha yuwaffiqu may yasha li ta'atihi wal iman. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala akan tetap memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya untuk tetap taat kepadanya dan beriman kepadanya, wa yakhdhulu may yasha, dan akan menghinakan siapa yang dikehendakinya, fayasihi wa yakfur bihi, sehingga ia akan bermaksiat kepada Allah, kufur kepada Allah. Fahuwa yaf'alu ma yasha wa yakhtar, maka dialah Allah Subhanahu wa taala
yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya dan memilih segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Nah, berikutnya ayat yang ke-254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, infakkanlah, belanjakanlah segala hal yang telah Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana tidak bermanfaat jual beli, tidak pula persahabatan, ya, tidak pula syafaat. Dan orang-orang kafir pada saat itu, ya, atau orang-orang kafir adalah orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Tafsirannya, qala ya man amantum billahi wa sadaqtum rasulahu wa amiltum bihadyihi akhriju az-zakata al-mafrudata. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghimbau, menyeru orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang membenarkan Rasulnya, orang-orang yang mengamalkan hidayah yang sampai kepadanya, akhriju az-zakata al-mafrudata, keluarkan oleh kalian zakat yang diwajibkan, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, mimma a'taakumullahu qabla maji'i yaumal qiyamah, bersedekahlah dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian qabla maji'i yaumal qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari yang bagaimana? Hari kiamat itu adalah hari yang hina la bai'a fayakun ribhun wala mal taftaduna bihi anfusakum min adzabillah wala sadaqata sadiqun tunqidukum wala syafi'un yamliku takhfifal azab ankum. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang tidak bermanfaat jual beli sehingga tidak menghasilkan keuntungan. Hari yang harta itu tidak dapat membebaskan diri-diri kalian dari azab Allah, ya. Dan enggak ada sedekah yang benar-benar bisa menyelamatkan kalian. Wala sadaqata sadiqin tunqidukum wala syafi, tidak ada juga pemberi syafaat yang mampu meringankan azab bagi kalian. Wal kafiruna humudz zalimuna, sedangkan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim, yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita untuk bersegera melakukan kebaikan apapun itu bentuknya, termasuk diantaranya adalah sedekah, infak, zakat dan semisalnya, sebelum datang hari kiamat yang ketika kedatangannya menjadikan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan urusan dunia menjadi tidak bermanfaat. Nah, kemudian ayat yang ke-255, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'udzuhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. Dia tidak ngantuk, tidak juga tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali seizinnya. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, makhluk-makhluknya, dan apa yang ada di belakangnya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi, dan mereka makhluknya tidak dapat mengetahui sesuatu pun dari ilmunya kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursinya Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma, dan Dia Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat untuk menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim,
Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha agung. Nah, ini ayat kursi, ya. Tafsiran dari ayat ini, qala Allahul ladzi la yastahiqqul uluhiyyata wal ubudiyyah illa huwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia Allah, Dialah yang tidak layak menyandang uluhiyah dan ubudiyah kecuali Dia. Enggak ada yang layak menyandang uluhiyah dan ubudiyah kecuali Dia. Al-Hayyu, Dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha hidup, alladzi lahu jami'u ma'anil hayat al-kamilah kama yaliqu bi jalalihi, yang memiliki seluruh makna kehidupan yang sempurna, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ya. Semua makhluk yang hidup tidak seperti hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena kehidupan makhluk diawali dengan ketidakadaan, dengan kematian. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Hayyu alladzi la yamut, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha hidup dan tidak akan pernah mati dan tidak diawali dengan ketidakadaan. Nah, oleh karenanya Maha hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini meliputi seluruh makna dari segala kehidupan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Al-Qaim ala kulli syai', Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi, ya, segala sesuatu. La ta'khudhuhu sinah, Dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan atau tidak mengalami sinah, ai nu'as, ngantuk. Wala naum, tidak pula tidur. Ya. Karena tidur, ngantuk bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang bersifat kurang. Dan Allah Subhanahu wa taala mesti disucikan dari segala sesuatu yang bersifat kurang. Beda dengan makhluk. Tidur, ngantuk adalah sesuatu yang sempurna bagi makhluk. Ya, kita merasa sempurna ketika masih bisa ngantuk, masih bisa tidur dengan baik. Tapi alangkah ruginya kita, tidak sempurnanya kita ketika kita tidak mampu ngantuk, juga tidak mampu tidur. Jadi alhamdulillah kalau di daras masih sedikit-sedikit ngantuk, ya alhamdulillah, walaupun mestinya harus dipertahankan, ya harus dipertahankan, jangan sampai jatuh ini kepala, ya jatuh ke bawah, ke pinggir kanan, ke kiri, jangan. Nah, tapi yang pasti kita masih bisa mengantuk, kita masih bisa tidur adalah nikmat yang sungguh besar bagi kita, dan ini kesempurnaan bagi kita. Tapi itu kelemahan bagi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari segala macam kelemahan. Oleh karena itu segala sesuatu yang sempurna bagi kita belum tentu itu sesuatu yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan Allah tidak ada yang menandinginya. Ya, kalau kita manusia nggak sempurna. Di balik kesempurnaan kita ada kelemahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan dan kelemahan. Nah, oleh karenanya Allah tidak mengalami ngantuk, tidak pula tidur. Kullu ma fis samawati wa ma fil ard mulkun lahu. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah kerajaannya, di bawah kekuasaannya. Wala yatajasar ahadun an yashfa'a indahu illa bi'idznih. Tidak ada seorang pun yang berani memberi syafaat di sisinya illa bi'idznihi, kecuali dengan si izinnya. Muhitu ilmihi bi jami'il kainat madhiha wa hadiriha wa mustaqbaliha. Pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu yang ada. Meliputi segala sesuatu yang ada, madhiha, yang ada sejak dulunya, yang ada zaman sekarangnya, bahkan yang ada di masa yang akan datang. Yang dulu, sekarang, yang akan datang. Ilmu Allah Subhanahu wa taala telah meliputi semuanya. Nah, kalau kita hanya mengetahui apa yang kita hadapi sekarang. Yang dulu kadang-kadang banyak lupa juga. Ya kan? Pernah tahu tapi lupa. Kalau yang sekarang, yang kita mampu untuk mengetahuinya. Yang akan datang, kita tidak bisa mengetahuinya. Adapun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu, yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Nah, itulah
ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Allah mengatakan wala yuhituna bisyai'im min ilmihi. Mereka semua makhluk itu tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak ada sehelai daun pun yang jatuh melainkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ini bentuk kesempurnaan Allah. Allah tahu di mana jatuhnya, Allah Subhanahu wa taala tahu kapan jatuhnya, Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana jatuhnya. Ya, semua daun yang ada di pohon, bukan di satu tempat tapi di seluruh dunia. Bayangkan, kita untuk mengetahui daun kersen jatuh saja butuh waktu terus begini. Kadang-kadang ada yang tidak kita ketahui jatuhnya, ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Bayangkan bagaimana seisi dunia ini Allah Subhanahu wa taala tahu. Pohon manapun yang menjatuhkan apa? Daunnya, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Kapan jatuhnya, bagaimana model jatuhnya, dan di mana jatuhnya. Tahu. Ini gambaran betapa sempurnanya pengetahuan dan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah berikan kepada kita berupa ilmu hanya sedikit saja. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.